Selamat sore, perkenalkan nama saya Mariangela Fatima Rafu, NPM 12180029. Saya dari Universitas Negeri Timur, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi mengenai perdagangan internasional, teori Heckscher-Ohlin. Pengertian teori Heckscher-Ohlin atau HO. Teori Heckscher-Ohlin adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endemik suatu negara. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Basis dari keunggulan komparatif yaitu faktor endemik, yaitu kepemilikan faktor-faktor produksi dalam suatu negara. Yang kedua, faktor intensity, yaitu teknologi yang digunakan di dalam proses produksi, apakah labor intensity atau capital intensity. Contoh, negara A memiliki tenaga kerja lebih banyak dari negara lainnya, dan negara lainnya memiliki kapital lebih banyak dari negara A. Kurva yang digunakan dalam teori HO yaitu yang pertama, kurva isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama. Kurva isokuan, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva isokos akan bersinggungan dengan kurva isokuan pada suatu titik optimal. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Manfaat teori HO adalah untuk menjelaskan bahwa yang pertama, harga atau biaya produksi suatu negara akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dan yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produktif yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Asumsi-asumsi dalam model HO. Yang pertama, kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Dan yang keempat, persaingan sempurna. Teori HO menggunakan asumsi 2x2x2, yang dimana perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Misalnya, Amerika dan Jepang. Yang kedua, masing-masing negara memproduksi dua macam barang, misalnya pakaian dan radio. Yang ketiga, masing-masing negara menggunakan dua macam faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Dapat kita lihat, titik A, B, C berada pada isokos yang sama, $600, dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25 tenaga kerja dan 10 mesin, B 15 tenaga kerja dan 12 mesin, C 40 tenaga kerja dan 5 mesin. Sementara itu titik D
berada pada isokos $400. Titik B, C, dan D berada pada satu isokuan yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika isokos dan isokuan bersinggungan. Jadi dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Titik D dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isokos $400 dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C, dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar yakni pada isokos $600. Sesuai konsep titik singgung antara isokos dan isokuan ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal, sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Secara grafis, perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut. Yang dimana dapat kita lihat, di negara Indonesia padat akan tenaga kerja dan di negara Jepang padat akan modal. Manfaat perdagangan yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO dapat dilihat pada angka-angka hipotesis berikut. Kita lihat pada tabel ini. Proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara berbeda-beda, sehingga menyebabkan perbedaan harga relatif harga barang. Untuk isokuan 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya. Yang dimana di Indonesia isokuan ini akan menyinggung isokos $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya hanya $4. Di Jepang, dengan isokuan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal sehingga unit cost-nya $6. Untuk isokuan 20 unit radio yang produksinya dilakukan dengan padat modal. Di Indonesia, isokuan ini akan menyinggung isokos $600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 100 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 20 radio yang padat mesin, di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit cost-nya hanya $30. Di Jepang, dengan isokuan 30 unit radio akan menyinggung isokos $400 pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian untuk memproduksi 20 unit radio yang padat mesin di Jepang akan menjadi lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah sehingga unit cost-nya $20.